Berapa banyak orang yang pinjam 1 juta tapi akhirnya bayarnya malah lebih dari 5 juta? Dan parahnya lagi, data disebar, diteror setiap hari, bahkan keluarga ikut kena. Masalahnya sebenarnya simpel, karena mereka salah pilih aplikasi aja. Makanya sebelum kalian mengajukan pinjaman online, kalian tonton aja dulu video ini sampai habis ya. Karena gua akan memberikan daftar aplikasi pinjaman online yang aman dan terdaftar di OJK, plus agar pinjaman kalian di ACC dan mendapatkan limit yang besar. Sebelum lanjut ke pembahasan videonya, di sini gua akan memberikan info ya, bahwa gua sedang mengadakan giveaway harian. Nah, buat kalian yang mengikuti giveaway-nya, caranya tuh gampang banget. Kalian tinggal like video ini, komen video ini, dan subscribe channel ini. Nah, kalian bisa lihat di sini, ini adalah pemenang giveaway yang kemarin ya. Buat kalian yang mendapatkan hadiah giveaway seperti orang ini, kalian tinggal komentar saja yang menarik sesuai dengan pembahasan video yang gua bahas. Jika komentar kalian terpilih, maka kalian akan mendapatkan hadiah giveaway-nya. Nah, giveaway ini tanpa settingan ya, siapapun bisa mendapatkan hadiah giveaway-nya. Oke, tanpa berbasa-basi lagi, kita langsung aja masuk ke dalam pembahasannya. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Channel ini dibuat agar kalian tidak salah pilih dalam memilih pinjaman online. Jadi saat kalian mengajukan pinjaman online, data kalian tetap aman ya. Karena di 2025 ini banyak sekali aplikasi penyedia pinjaman online, baik yang berbasis OJK ataupun yang tidak berbasis OJK. Jadi di video ini gue bakal list mana yang paling update dan mana yang paling aman untuk kalian ajukan pinjaman online. Tapi di sini gue akan jawab pertanyaan dulu ya. Kenapa sih harus milih pinjaman online yang berbasis OJK? Karena aplikasi yang berbasis OJK, jika kalian telat bayar, mereka tidak boleh sebar data kalian. Untuk yang kedua, sebenarnya dari pihak OJK memberi aturan tidak boleh meneror lewat WA pribadi. Yang ketiga, untuk aplikasi pinjaman online yang berbasis OJK ada batas bunga dan biayanya. Yang keempat, penagihan harus sesuai SOP dan manusiawi. Jadi jika kalian telat bayar, maka kalian tidak akan misal digebukin ataupun dipenjarakan. Itu tidak mungkin ya guys ya. Yang terakhir, data pribadi kalian dilindungi oleh hukum. Nah, sebenarnya aplikasi yang berbasis OJK ini mempunyai asuransi ya untuk pinjaman kalian. Misal kalian telat bayar ataupun gagal bayar, mereka akan mendapatkan asuransi. Jadi yang mengganti uang pinjaman kalian adalah asuransi tersebut. Nah, untuk daftar aplikasi pinjaman online yang pertama adalah Shopee ya. Shopee menyediakan fitur S-Pinjam dan juga Spy Letter. Nah, buat kalian yang pinjamannya selalu ditolak padahal belum pernah melakukan pinjol, tapi biasanya alasannya karena kredit skornya rendah, itu sebenarnya kredit skor kalian belum terbuka ya. Jadi buat kalian yang kredit skornya belum terbuka, kalian gunain dulu aplikasi Shopee. Nah, jika kalian sudah terbuka Spy Letternya, kalian gunain aja berbelanja ya dan bayar per bulannya. Jika sudah lunas, baru kalian bisa mengajukan pinjaman online yang lainnya. Nah, untuk aplikasi Shopee sendiri mempunyai cicilan yang lama banget hingga 24 bulan. Kalian bisa lihat di sini. Biaya penanganannya 1% per transaksi. Biaya cicilannya minimal 2,95% dari total pembayaran. Biaya keterlambatan hanya 5% saja per bulannya. Jadi buat kalian yang ingin menggunakan aplikasi Shopee ini worth it banget ya. Nah, jadi kesimpulannya buat kalian yang selalu ditolak pinjamannya alasan kredit skornya rendah padahal belum pernah melakukan pinjaman online, itu sebenarnya kredit skor kalian belum terbuka. Jadi kalian bisa gunain aplikasi Shopee terlebih dahulu ya. Shopee Pay Letternya kalian gunain dan bayar per bulannya. Jika sudah lunas, kalian bisa mengajukan pinjaman online di tempat lain ataupun di aplikasi lain. Yang kedua, di sini ada Bank Saku. Bank Saku sebenarnya berbasis m-banking ya, tapi dia juga menyediakan fitur pinjaman online. Nah, untuk Bank Saku sendiri, pinjaman kalian fleksibel. Maksud dari pinjaman fleksibel adalah pencairan pinjaman kalian bisa dicairkan berkali-kali asalkan masih mempunyai limit. Contoh, kalian mempunyai limit senilai 10 juta rupiah ataupun 20 juta rupiah. Pertama, kalian menggunakan pinjaman senilai 1 juta dan di hari berikutnya masih bisa mencairkan pinjamannya. Tapi setahu gua, untuk pinjaman fleksibel ini mentok hanya 2 aja. Untuk pinjaman yang ketiga itu kalian harus melunasi 2 pinjaman yang di awal. Untuk aplikasi yang ini juga bayar kris bisa dicicil. Contoh, misal kalian ke warung beli apa, ada krisnya itu ya, bisa bayar pakai kris. Nah, kalian bayar aja pakai aplikasi yang satu ini. Nah, di situ kalian bisa cicil untuk pembayarannya. Untuk tenor aplikasi yang satu ini juga cukup lama ya, hingga 24 bulan. Jika 24 bulan itu udah pasti angsuran kalian akan lebih ringan. Aplikasi yang satu ini memberikan limitnya hingga 30 juta rupiah, dana langsung cair dan siap dipakai. Jadi buat kalian ingin melakukan pinjaman di Bank Saku, caranya tuh gampang banget ya.
Kalian tinggal download saja Bank Saku, buka rekening, maka fitur pinjaman kalian akan langsung terbuka. Yang selanjutnya di sini ada aplikasi kredit pintar. Nah, ini gampang banget cairnya walaupun kredit skor kalian jelek ataupun kalian baru melakukan pinjaman online. Aplikasi yang satu ini memberikan limitnya hingga 50 juta rupiah dan juga mempunyai fitur pinjaman fleksibel. Tenor yang diberikan oleh aplikasi yang satu ini hanya 12 bulan saja dan kalian bisa temui aplikasi yang satu ini di Play Store handphone kalian ataupun Get Apps handphone kalian karena aplikasi yang satu ini berbasis OJK. Untuk minus dari aplikasi yang satu ini adalah biaya cicilan yang pertama itu lebih mahal dibanding cicilan yang berikutnya ataupun yang seterusnya. Kenapa mahal? Karena kalian akan membayar biaya administrasi di awal ya, tapi mahalnya nggak mahal-mahal banget, hanya beda 20.000 atau 30.000 saja. Jadi buat kalian yang pinjamannya selalu ditolak, kalian bisa coba aplikasi yang satu ini ya, karena menurut pengalaman pribadi gua, aplikasi yang satu ini gampang banget cairnya walaupun kredit skornya jelek. Buat kalian yang pernah menonton video gue sebelumnya pasti tahu ya, gue pernah mencairkan dari aplikasi yang satu ini. Yang keempat, di sini gue taruh aplikasi Neobank. Neobank sebenarnya berbasis m-banking juga ya, sama seperti Bank Saku, tapi dia menyediakan fitur pinjaman online juga. Nah, kenapa gue merekomendasikan aplikasi yang satu ini? Karena dia mempunyai limit yang besar, bunganya stabil, dan tenornya lama hingga 24 bulan. Proses pengajuannya juga tidak ribet ya, dan juga tanpa jaminan, kalian bisa lihat di sini. Nah, buat kalian yang ingin membuka fitur Neo Pinjam di aplikasi Neobank, caranya tuh gampang banget ya. Yang pertama, yang pasti kalian harus download dulu untuk aplikasinya. Kalian bisa temui aplikasi yang satu ini di Get Apps handphone kalian ataupun di Play Store. Yang kedua, kalian tinggal buka rekening saja. Jika kalian sudah buka rekening, maka fitur pinjamannya akan langsung terbuka dan bisa kalian langsung gunakan. Buat kalian yang masih bingung cara pinjam uang di Neobank ini, di video gue sebelumnya ada pembahasan untuk cara pinjam uang di Neobank. Kalian bisa scroll aja ataupun kalian bisa klik nanti tombol yang di atas agar kalian tidak mencari-cari lagi untuk cara pinjam uang di Neobank. Nah, untuk daftar aplikasi yang terakhir adalah aplikasi Easy Cash. Aplikasi yang satu ini banyak sekali jadi perbincangan orang-orang karena gampang banget cairinnya. Dia sudah terdownload sebanyak 50 juta unduhan dan memiliki rating 4,6 dari 2,3 juta ulasan. Dan bukan hanya kata orang ya, gue juga pernah mencairkan pinjaman dari aplikasi yang satu ini, cairnya gampang banget walaupun kredit skornya jelek. Hanya minusnya untuk aplikasi yang satu ini kalian bayarnya per 15 hari bukan per bulan. Tapi gue tidak merekomendasikan kalian sampai telat bayar di aplikasi yang satu ini ya. Telat sehari aja kalian akan diteror oleh DC aplikasi yang satu ini. Jadi kalian bisa bayar sesuai dengan yang dianjurkan oleh aplikasi yang satu ini. Ada keuntungannya juga jika kalian bayar per temponya ya, yaitu limitnya bisa naik sampai 100 juta rupiah. Bahkan ada diskon bunga nih sampai 92%. Untuk bunganya sendiri rendah ya, mulai dari 0,01% saja per harinya. Dan bagusnya lagi, aplikasi yang satu ini bisa mencairkannya ke e-wallet kalian seperti Dana, OVO, ataupun yang lainnya. Jadi buat kalian yang pinjamannya selalu ditolak, kalian bisa gunain aplikasi yang satu ini ya, karena menurut pengalaman pribadi gua, ini gampang banget cairnya. Sebelum kalian download aplikasi-aplikasi yang gua rekomendasikan ini, pastikan kalian cek dulu di daftar OJK ya, karena banyak sekali aplikasi pinjol ilegal yang meniru-niru nama dari aplikasi pinjol yang berbasis OJK untuk menipu. Dan ada bagian yang paling penting di dalam video yang satu ini, yaitu cara agar pinjaman kalian di ACC. Dan berikut adalah cara yang paling efektif ya. Yang pertama, gunain nomor handphone kalian yang sudah lama aktif minimal 3 bulan. Jangan di bawah 3 bulan ya. Kalau di bawah 3 bulan kalian tidak akan di ACC pinjamannya menurut pengalaman pribadi gua. Jadi nomor HP makin lama makin dicairkan lagi untuk pinjaman kalian. Jadi buat kalian yang selalu ditolak, kalian ingat dulu nomor HP kalian ini udah terpakai berapa lama. Yang kedua, pakai rekening bank yang rutin transaksi. Dan gunain pencairan rekening itu harus sesuai namanya ya, nama pencairan rekening sama nama KTP yang kalian gunain untuk verifikasi pinjaman online itu harus sama. Jika berbeda maka pinjaman kalian tidak akan di ACC. Yang ketiga, saat pengisian data itu jangan berbeda-beda di setiap aplikasi. Contoh, kalian minjam di aplikasi A dan pinjam di aplikasi B, tapi datanya berbeda-beda. Nah, itu pinjaman kalian seterusnya tidak akan di ACC. Jadi kalian bisa gunain data diri kalian yang sesuai dengan
KTP kalian. Yang keempat, hasil foto dari foto KTP ataupun verifikasi wajah itu hasilnya harus benar-benar jelas. Kalau kurang jelas, kalian bisa ulangi untuk bagian verifikasi KTP tersebut. Nah, yang terakhir ya, banyak sekali kasus peminjam yang pinjamannya tidak di ACC karena bagian yang satu ini, yaitu mengisi penghasilan bulanan dibesar-besarin. Jadi buat kalian yang ingin mengisi penghasilan bulanan, kalian bisa cocokkan aja dengan UMR kota kalian. Karena dari aplikasinya sendiri pasti akan mengecek untuk UMR kota kalian ya. Jika UMR kota kalian senilai 5 juta tapi kalian mengisinya 15 juta, pasti aplikasi ini akan bertanda tanya. Nah, kalian juga saat mengajukan pinjaman online diwajibkan di jam kerja mulai dari jam 8 pagi hingga jam 4 sore. Nah, kalau tips dari gua ini semuanya kalian ikuti, maka peluang ACC kalian naik 70 hingga 90% pinjaman kalian akan di ACC. Jadi itu dia daftar aplikasi pinjaman online yang aman dan terdaftar di OJK di tahun 2025. Semoga setelah menonton video ini, kalian lebih pintar dalam memilih aplikasi pinjaman online yang aman ataupun yang legal ya. Jadi kalian tidak tertipu oleh aplikasi pinjol ilegal. Dan yang pastinya pinjaman kalian akan cair. Buat kalian yang terbantu dengan video ini, kalian bisa like video ini, komen video ini, dan subscribe channel ini. Mungkin sampai sini aja ya video kali ini. Buat kalian yang ada pertanyaan, kalian bisa sisipkan aja di kolom komentar. Sampai bertemu di video selanjutnya. See you next time.